Pemirsa, kita beralih ke informasi seputar konflik Timur Tengah. Iran kembali melakukan serangan dengan menggunakan rudal balistik dan drone. Serangan tersebut masuk dalam gelombang ke-92 Operasi True Promise 4. Garda Revolusi Iran melakukan serangan gabungan kilat menggunakan rudal balistik dan drone terhadap sistem radar Amerika Serikat serta angkatan lain di seluruh kawasan Palestina. Serangan ini masuk dalam gelombang ke-92 Operasi True Promise 4. Dalam pernyataannya, IRGC mengklaim kapal amfibi Amerika Serikat di pelabuhan Al-Shuwaih terkena rudal balistik. Selain itu, Iran sebut radar peringatan dini jarak jauh Amerika Serikat dihancurkan oleh serangan drone. Tak hanya itu, rudal balistik Iran diklaim hantam pangkalan udara Ramat David Israel di dekat Haifa, markas skuadron F-16. Dalam gelombang ke-92 True Promise 4 ini, sementara rudal multi hulu ledak Khorramshahr 4 menghantam lebih dari 50 sasaran di Tel Aviv. Iran mengklaim serangan ke-92 ini berhasil menembak jatuh jet tempur milik Amerika Serikat, salah satunya F-35. Namun klaim Iran tersebut dibantah Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC merilis rekaman jatuhnya sebuah jet tempur di dekat Pulau Qasem setelah sistem pertahanan udara Iran mencegatnya. Jet tempur dihantam oleh sistem pertahanan udara canggih Angkatan Laut. Pesawat tersebut jatuh di antara Pulau Hengam dan Pulau Qasem sebelum tenggelam. Pasukan Iran juga klaim menembak jatuh 2 jet tempur canggih AS lainnya, termasuk 1 unit jet tempur F-35, meskipun Presiden AS Donald Trump mengklaim telah menghancurkan sistem pertahanan udara Iran. Penembakan pesawat jet tempur F-35 Amerika Serikat ini juga dibantah Komando Pusat AS CENTCOM. Sebelumnya, Garda Revolusi Iran mengklaim berhasil menembakkan jet F-35 hingga rusak parah. Namun hal itu dibantah CENTCOM. Pusat Komando Amerika Serikat sebut jet tempur F-35 dilaporkan terpaksa mendarat karena keadaan darurat. Badan pesawat dan pilot pun mendarat dengan selamat. Pesawat tempur canggih milik Amerika Serikat F-15 gagal menghentikan serangan drone milik Iran. Inilah pemirsa, detik-detik saat pesawat tempur Amerika Serikat F-15 gagal mengejar drone milik Iran di atas langit Irak. Pesawat senilai $1 juta ini gagal mencegat drone Shahed 136 Iran yang harganya hanya $20.000. Video ini dilaporkan berasal dari serangan Iran terhadap sebuah perusahaan oli mesin Inggris di Erbil, Irak. Serangan ini menyebabkan kebakaran besar. Rudal-rudal milik Iran berhasil menembus pertahanan Iron Dome milik Israel. Kali ini rudal Iran jatuh di kota Petah Tikva. Inilah pemirsa rekaman dari detik-detik saat rudal Iran menembus Iron Dome dan jatuh di kota Petah Tikva. Menurut media Israel, rudal ini berhulu ledak 400 kg dan mendarat di area terbuka. Serangan ini menyebabkan kerusakan material yang cukup parah. Selain kota Petah Tikva, Iran juga menyerang pangkalan udara Israel di Tel Nov, Palmashim, dan Ben Gurion. Tidak hanya itu, dalam operasi militer True Promise 4, Iran juga menyasar pangkalan militer Israel di Tel Aviv, Haifa, Eilat, Negev, dan Beersheba. Rudal Iran juga menghantam kawasan Petah Tikva Tel Aviv dan hantaman rudal itu menyisakan kawah sedalam 10 meter di tengah permukiman warga. Inilah pemirsa kerusakan yang terjadi
cukup parah di lokasi jatuhnya rudal Iran di kawasan Petah Tikva, Tel Aviv, Israel. Hantaman rudal meninggalkan kawah besar sedalam 10 meter. Tidak hanya itu, puing-puing akibat hantaman rudal juga terlihat di sekitar kawah. Petugas terlihat mengamankan lokasi sambil melakukan olah TKP. Hingga saat ini belum diketahui kerugian maupun jumlah korban akibat serangan ini. Sementara itu warga di Hod Hasyaron panik saat sirene penanda serangan Iran terus berbunyi. Mereka langsung menghampiri rumah milik Menteri Pendidikan Israel untuk minta perlindungan, namun tidak ada yang menolong mereka. אנחנו יכולים להיכנס? יש אזעקה, מרחב מוגן? סליחה, אפשר להיכנס? יש התקפה של טילים מאיראן. סליחה. יש אזעקה, אפשר להיכנס לממ"ד? כבוד השר, יש כאן מורה. אני מורה בישראל. Warga di Hod Hasyaron mencoba menyelamatkan diri ke shelter yang berada di dalam rumah Menteri Pendidikan Israel. Mereka terus memaksa untuk masuk, namun pintu tak juga dibuka. מורה בישראל. תגן עליי מפני הטילים. אתה עם הממשלה שלך. אתה תקפת אותם. והטילים האלה זה באשמתך. תגן עליי. תן לי להתקדם. Warga pun terus berkumpul dan berteriak meminta perlindungan. Namun pintu tetap tertutup. Warga pun harus mencari tempat perlindungan mereka sendiri. Warga Hod Hasyaron marah dan merasa pemerintah Israel menelantarkan mereka. Padahal Iran dan Hizbullah terus melancarkan serangannya ke pusat kota Israel. Rudal Hizbullah menghancurkan sejumlah rumah dan taman kanak-kanak di Naharia, Israel Utara. Sebelumnya Hizbullah meningkatkan serangannya ke Israel usai Israel menghantam sejumlah lokasi di Lebanon. Rekaman CCTV menangkap momen ketika pecahan rudal Hizbullah mendarat di sebuah bangunan di Naharia, Israel Utara. Kaca dan balkon pecah berkeping-keping, kemudian puing-puing bangunan berserakan. Warga setempat pun panik. Petugas langsung tiba di lokasi untuk mengamankan tempat kejadian. Ledakan ini juga membuat taman kanak-kanak sekaligus tempat penitipan anak rusak terkena serangan. Sebelumnya Hizbullah mengumumkan peningkatan besar dalam operasinya Rabu kemarin. Hizbullah menargetkan Israel pasca Israel menyerang sejumlah titik di Lebanon. Pejuang Hizbullah kembali melakukan serangan menggunakan rudal daya ledak tinggi di sejumlah wilayah Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah warga Israel berlarian untuk mencari perlindungan. Rudal-rudal Hizbullah terus diluncurkan oleh pejuang Hizbullah ke Israel. Pada serangan ini, sirene di Israel kembali meraung di sejumlah wilayah. Akibat serangan tersebut, sejumlah warga Israel berlarian untuk mencari aman. Sementara, satu rumah hancur dan ketegangan kembali memuncak di utara Israel. Seorang pria berusia 61 tahun dilaporkan mengalami luka ringan setelah roket yang diluncur kelompok Hizbullah menghantam kawasan perbukitan dekat perbatasan Lebanon. Rekaman di lokasi menunjukkan bagian atas rumah luluh lantak. Sementara tim keamanan dan penyelamat Israel menyisir puing-puing mencari kemungkinan korban lain. Konflik ini meluas ke Lebanon dengan Hizbullah menyatakan keterlibatan mereka sebagai aksi balas dendam. Ledakan dahsyat mengguncang Pakistan. Sebuah bom mobil menghantam kantor polisi dan menewaskan 5 warga dan melukai puluhan lainnya. Sedikitnya 5 orang dilaporkan tewas, sementara puluhan lainnya terluka setelah sebuah bom mobil meledak di depan kantor polisi Domel, distrik Banu, Pakistan. Bangunan kantor polisi hancur, dipenuhi puing-puing, sementara tim penyelamat berupaya mengevakuasi korban dari reruntuhan. Para korban langsung dilarikan ke rumah sakit Banu. Juru bicara rumah sakit Mohamed Numan mengungkapkan sebanyak 26 orang telah dibawa ke fasilitas medis, dengan 19 diantaranya dirawat intensif di ruang gawat darurat.
कल रात ये जो बन्नू की तहसील डुमेल में वाक़या पेश आया था, इसमें हमें खलीफा गुल नवाज अस्पताल में कुल 24 अफराद को जो है लाया गया, जिसमें से 5 डेड बॉडीज़ थी जो कि हमें डेड रिसीव्ड हुई थी खलीफा गुल नवाज अस्पताल में, और बाकी 19 अफराद जो है वो ज़ख्मी हालत में हमें मौसूल हुए थे, जिनको शोबा इमरजेंसी में तमाम तरतीबी सहूलियात जो है वो बर वक्त। Hingga kini, belum ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan mematikan tersebut. Serangan ini kembali menambah daftar panjang kekerasan di Pakistan, sekaligus memicu kekhawatiran akan meningkatnya ancaman keamanan di kawasan tersebut. Cuaca ekstrim menghantam Italia, badai dahsyat memicu banjir, longsor hingga runtuhnya jembatan dan memaksa ratusan operasi penyelamatan digelar di berbagai wilayah terdampak. Badai hebat melanda wilayah tengah dan selatan Italia, membawa hujan deras, angin kencang, serta banjir yang meluas. Otoritas darurat kini memantau 2 bendungan utama, yakni Bendungan Leschion dan Campobasso dan Bendungan Pen di Abruzzo. Tim darurat terus bersiaga menghadapi potensi bencana susulan.